Seorang pendaki Gunung Lawu asal Kediri telah dinyatakan hilang dan lokasi terakhir penemuannya adalah di Pasar Setan, sebuah tempat yang selalu dikelilingi oleh aura misteri. Awal informasi mengenai hilangnya pendaki tersebut berasal dari kesaksian beberapa orang di warung terdekat yang melihatnya terakhir di Pasar Setan. Hingga saat ini belum ada kepastian apakah pendaki tersebut terakhir terlihat di siang hari atau malam hari, mengingat minimnya informasi yang bisa diandalkan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencarian, upaya-upaya tersebut hingga kini belum membuahkan hasil yang memuaskan, menjadikan kasus ini semakin menggelitik rasa ingin tahu masyarakat sekitar. Bagaimanapun, lokasi Pasar Setan tetap menjadi pusat perhatian dalam upaya pencarian pendaki tersebut, dan misteri yang mengitarinya semakin menambah kerumitan dalam kasus ini. Selain itu, kurangnya data pasti mengenai waktu terakhir pendaki terlihat memunculkan pertanyaan dan spekulasi lebih lanjut, sehingga penyelidikan masih terus berlanjut untuk mengungkap keberadaan sang pendaki yang masih hilang hingga saat ini. Kisah melegenda. Misteri Pasar Setan yang terletak di Gunung Lawu dan berada di perbatasan antara Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Magetan, Jawa Timur, telah menjadi bagian integral dari warisan budaya dan cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita-cerita mistis yang dihubungkan dengan tempat ini telah melekat erat dalam keyakinan masyarakat setempat selama bertahun-tahun. Di sini, legenda-legenda mengenai pertemuan dengan makhluk gaib, fenomena aneh, dan pengalaman-pengalaman yang tidak dapat dijelaskan sering menjadi bagian dari cerita yang diceritakan dengan penuh misteri dan kekaguman. Dalam kehidupan sehari-hari, misteri Pasar Setan di Gunung Lawu telah menjadi semacam daya tarik wisata karena cerita-cerita mistisnya. Tempat ini memikat para pencari petualangan dan peneliti yang ingin mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang misteriusnya. Sementara beberapa orang mungkin lebih skeptis, cerita-cerita ini tetap memberikan warna unik pada budaya dan warisan lokal, menciptakan ruang untuk legenda-legenda yang terus hidup dan berkembang di sekitar Gunung Lawu. Para pendaki terus sampai ke pasar itu. Bagi para pendaki, terutama mereka yang mengambil jalur pendakian melalui Candi Ceto, perjalanan mereka seringkali mencapai puncaknya di Pasar Setan. Dalam pengalaman mereka, tempat ini tidak hanya sebuah lokasi fisik di Gunung Lawu, melainkan juga menjadi simbol hubungan antara alam manusia dan dimensi lain yang diyakini eksis di bumi. Misteri dan aura gaib yang melekat pada Pasar Setan telah membuat para pendaki semakin yakin bahwa di balik dunia nyata ini ada realitas lain yang berdampingan dengan kita, dan Gunung Lawu mungkin merupakan salah satu tempat di mana kedua dunia tersebut berpotongan. Percaya pada keberadaan dimensi lain di Gunung Lawu bukan hanya sekedar keyakinan yang memenuhi pikiran para pendaki, tetapi juga telah menjadi bagian integral dari warisan budaya dan pandangan dunia yang ada di masyarakat setempat. Hal ini menjadikan Pasar Setan bukan sekedar tempat fisik, tetapi juga menjadi titik pertemuan antara alam manusia dan alam gaib, menciptakan sebuah kesadaran yang menghormati dan menghargai keterkaitan antara kita dan dimensi lain yang misterius. Memiliki area yang luas seperti pasar pada umumnya, Pasar Setan yang digambarkan sebagai lapangan terbuka yang dipenuhi oleh tumpukan bebatuan menjadi titik fokus aktivitas misterius di Gunung Lawu. Keberadaan pasar gaib ini seringkali menjadi pusat perhatian terutama pada malam hari, terutama ketika malam Jumat tiba. Pada saat-saat seperti itu, para pedagang gaib mulai menjajakan berbagai barang dagangan mereka di seluruh area lapangan yang luas ini. Kegiatan di Pasar Setan tidak hanya menjadi daya tarik bagi para pendaki dan pencari petualangan, tetapi juga telah memberikan makna mendalam bagi masyarakat setempat yang meyakini keberadaan dimensi lain di Gunung Lawu. Lapangan batu yang diisi dengan pedagang gaib ini menjadi saksi bisu dari hubungan manusia dengan alam gaib yang misterius, menciptakan cerita-cerita yang terus berkembang dan memperkaya kekayaan budaya lokal di daerah Gunung Lawu. Suara orang berisik orang dagang seperti transaksi pasar. Ada kalanya bagi warga atau pendaki yang belum pernah menemui pasar gaib tersebut secara langsung, mereka yang berada di sekitar Gunung Lawu sering mengalami sensasi yang unik. Meskipun mereka tidak melihat pasar tersebut, suasana yang mereka dengar dan rasakan seringkali menggambarkan keramaian dan ramainya sebuah pasar yang seolah hadir secara gaib. Suara-suara riuh dan kesibukan para pedagang yang tidak terlihat dengan mata telanjang seringkali menciptakan suasana misterius yang mengelilingi Gunung Lawu. Pengalaman seperti ini telah menjadi bagian dari warisan budaya dan pandangan dunia di wilayah sekitar Gunung Lawu. Sensasi ini meskipun tidak dapat dijelaskan secara rasional menambah keajaiban dan daya tarik misterius yang melekat pada Gunung Lawu, menjadikan cerita-cerita tentang Pasar Setan semakin mendalam dan kaya dalam khasanah budaya lokal.
Tidak ada rupa aneh, semua terlihat normal. Bagi mereka yang berhasil mencapai pasar setan, pengalaman yang mereka temui serupa dengan suasana pasar konvensional yang umumnya ditemui. Pasar ini menampilkan berbagai jenis dagangan mulai dari makanan khas, minuman segar, hingga beberapa kebutuhan lain yang bisa dibeli oleh para pengunjung. Keberadaan beragam barang dagangan ini memberikan pandangan menarik tentang betapa kompleksnya dunia pasar gaib, seolah-olah menciptakan kontras antara realitas manusia dan dimensi gaib yang diyakini ada di Gunung Lawu. Tidak bisa berkomunikasi. Para pendaki dan warga yang beruntung mencapai pasar setan seringkali merasakan kebingungan karena kendala komunikasi yang tak terduga. Meskipun segala sesuatu terlihat normal dalam pasar ini, yang membuatnya semakin misterius adalah kenyataan bahwa bahasa yang digunakan dalam transaksi dan interaksi di sini bukanlah bahasa manusia yang umum digunakan. Sebagai kontras dengan kehidupan sehari-hari, para pengunjung pasar setan harus mencari cara untuk memahami bahasa baru yang digunakan oleh pedagang gaib, sehingga menciptakan pengalaman yang semakin menguatkan keyakinan akan eksistensi dimensi lain di Gunung Lawu. Suasana beraura negatif dan merinding. Tidaklah jarang pula bagi mereka yang sampai di pasar setan untuk merasakan keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata yang tampaknya aktif berinteraksi satu sama lain di lingkungan ini. Suasana misterius yang melingkupi pasar ini seringkali memunculkan sensasi bulu kuduk merinding dan ketegangan yang mendalam. Aura dingin dan terkadang terasa negatif selalu menyertai pengunjung yang telah mencapai tempat ini, menghadirkan pengalaman yang semakin mengokohkan keyakinan akan adanya dimensi lain yang berdampingan dengan dunia kita di Gunung Lawu. Dalam keadaan seperti ini, pasar setan menjadi saksi bisu dari pertemuan antara alam manusia dan makhluk gaib, menciptakan cerita-cerita mistis yang semakin memperkaya khasanah budaya lokal. Dipaksa bertransaksi dengan bahasa isyarat. Pengunjung pasar setan seringkali merasakan seolah-olah mereka diajak untuk melakukan transaksi dengan para pedagang gaib di sana. Terlepas dari penampilan manusiawi pedagang dan sejenis barang yang dijual seperti batu, tanah, atau benda-benda sekitar, para pengunjung kadang-kadang merasa terdorong untuk membeli barang-barang tersebut. Keputusan untuk tidak membeli sesuatu dari pasar gaib ini dapat memicu reaksi yang mengejutkan, dengan beberapa pedagang yang terlihat manusia yang menjadi marah dan melotot kepada mereka yang tidak membeli barang dagangan mereka. Momen-momen seperti ini semakin membingungkan pengunjung dan mendalamkan aura misteri yang mengitarinya. Bagi mereka yang mencoba memahami keterkaitan antara dunia manusia dan dunia gaib, pasar setan di Gunung Lawu tetap menjadi tempat yang penuh teka-teki, di mana interaksi dengan makhluk-makhluk tak kasat mata seringkali menciptakan pengalaman yang sulit dilupakan. Bagi yang tidak mau transaksi akan celaka. Pengunjung atau pendaki yang menolak untuk melakukan transaksi di pasar setan seringkali berhadapan dengan konsekuensi yang menakutkan. Diyakini oleh banyak orang, penolakan ini bisa membawa kesialan yang tak terhindarkan atau bahkan mengakibatkan mereka tersesat di hutan yang terjal di sekitarnya. Kasus-kasus seperti ini telah terjadi berkali-kali, menciptakan kisah-kisah menakutkan yang menjadi peringatan bagi mereka yang berani mencoba peruntungan dengan mengunjungi pasar gaib ini. Dalam dunia mistis pasar setan, konsekuensi dari penolakan transaksi menjadi salah satu elemen yang memperdalam kekaguman dan kepercayaan masyarakat sekitar akan kekuatan alam gaib. Hal ini juga menunjukkan betapa kuatnya keyakinan akan interaksi antara manusia dan dunia lain di Gunung Lawu, menciptakan pengalaman yang sangat berkesan dan seringkali mengejutkan bagi para pengunjung. Mereka hanya mau transaksi, bukan mau uang. Cara unik dalam bertransaksi di pasar setan di Gunung Lawu memerlukan pembayaran yang sangat berbeda dari transaksi konvensional. Pengunjung diharapkan membayar dengan menggunakan daun-daun yang bisa ditemukan di sekitar lokasi pasar gaib ini. Daun-daun ini berfungsi sebagai alat pembayaran yang diterima oleh pedagang gaib. Caranya cukup sederhana, pengunjung hanya perlu melemparkan daun tersebut ke arah makhluk-makhluk tak kasat mata yang sedang berkumpul di pasar ini, dan pada saat itu transaksi dianggap sah. Penggunaan daun sebagai mata uang di pasar setan menjadi salah satu elemen yang semakin mengekspresikan keunikan dan keajaiban tempat ini. Ini menciptakan pengalaman yang sangat berbeda dari pasar umumnya dan menunjukkan tingkat adaptasi yang tinggi dari pengunjung yang ingin berinteraksi dengan dunia gaib di Gunung Lawu. Tidak boleh mendaki lewat jam 6. Situasi akan menjadi lebih menegangkan bagi pendaki yang baru pertama kali mencoba peruntungan mereka di Gunung Lawu dan tiba di pasar setan. Konon, bagi mereka yang menolak untuk bertransaksi di pasar ini, konsekuensinya bisa menjadi lebih serius, seperti ditimpa kesialan
atau bahkan mengalami kesesatan yang misterius di dalam pasar setan. Menurut legenda dan cerita masyarakat setempat, para pendaki yang belum berpengalaman sering menjadi sasaran empuk bagi pengalaman-pengalaman gaib ini. Dalam upaya menjaga keamanan para pendaki dan menghormati kepercayaan masyarakat setempat, telah dibuat peraturan yang mengharuskan pendaki untuk tidak melakukan pendakian melebihi pukul 6 sore. Hal ini menjadi langkah pencegahan yang diambil untuk memastikan keselamatan para pendaki dan menghindari konsekuensi negatif yang bisa timbul akibat interaksi dengan dunia gaib di Gunung Lawu. Peraturan ini juga menjadi salah satu cara untuk menjaga kekhusyukan dan keutuhan lingkungan alam yang ada di sana. Terkadang pasar itu tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Pemandangan yang ajaib dan mengagetkan bisa ditemui oleh pendaki saat mereka membuka tenda di sekitar Gunung Lawu. Yang semula tengah berada dalam kegelapan malam tiba-tiba berubah secara drastis menjadi pemandangan terang yang mirip dengan suasana siang. Kondisi seperti ini melebihi pemahaman logika manusia dan memunculkan kebingungan serta sensasi luar biasa bagi mereka yang mengalaminya. Transformasi dari malam ke siang ini seakan menjadi salah satu misteri yang tak terpecahkan di Gunung Lawu. Selain itu, keajaiban lain juga dapat dialami oleh pendaki ketika mereka mengamati lingkungan sekitar mereka. Hanya 10 meter dari lokasi tempat mereka berdiri, para pendaki bisa menemukan pemandangan pasar yang begitu ramai, mirip dengan pasar tradisional yang biasa ditemui sehari-hari. Kehadiran pasar ini di tengah-tengah lingkungan yang semula hutan belantara menjadi sebuah pengalaman yang benar-benar luar biasa dan membingungkan, menciptakan cerita-cerita mistis yang terus menjadi daya tarik di sekitar Gunung Lawu. Pendaki berperilaku kurang baik akan dibuatkan teror. Pendaki yang kurang menghormati alam dan lingkungan sekitarnya, seperti yang terlihat dari kebiasaan mereka yang kencing sembarangan, meracau dan menghujat, seringkali akan mendapati diri mereka dalam situasi yang tak terduga saat tiba di pasar setan di Gunung Lawu. Di sini, mereka akan disambut dengan barang-barang dagangan yang jauh dari konvensional yang dijual oleh makhluk halus yang dianggap sebagai pedagang gaib. Barang-barang tersebut bisa berupa tangan, usus, mata, dan benda-benda lain yang sangat tak lazim. Penampilan pedagang gaib ini juga bisa mengejutkan dengan taring dan mata yang memancarkan aura misterius, menciptakan pengalaman yang sangat mengesankan dan berkesan. Pesan yang terkandung dalam pengalaman ini adalah bahwa alam dan makhluk gaib di Gunung Lawu seolah mengajarkan pendaki untuk lebih menghormati dan merawat lingkungan serta perilaku mereka selama pendakian. Kejutan dan ketidakbiasaan yang mereka temui di pasar ini menjadi pelajaran tentang pentingnya kesopanan dan rasa hormat kepada alam dan makhluk gaib yang mungkin ada di balik misteri Gunung Lawu. Lokasi pasti pasar setan. Pasar setan yang terletak di Gunung Lawu memiliki sejarah yang kaya akan peristiwa sejarah Jawa yang melibatkan tokoh-tokoh penting. Lokasinya yang berada dekat dengan titik pertempuran antara pasukan Prabu Brawijaya V yang berada dalam pengasingan di Gunung Lawu dan Adipati Cepu dari Majapahit, menciptakan hubungan erat dengan peristiwa bersejarah ini. Peperangan ini bermula ketika Raden Gugur, salah satu tokoh utama dalam konflik ini, dikejar-kejar oleh pasukan Kadipaten Cepu, memicu konflik berdarah yang kemudian berlangsung di wilayah Gunung Lawu. Keberadaan pasar setan di Gunung Lawu menjadi semacam penanda sejarah dan menjadi saksi bisu dari peristiwa-peristiwa bersejarah yang berkembang di kawasan ini. Sejarah peperangan yang terkait dengan tempat ini memberikan lapisan sejarah yang lebih dalam pada misteri dan daya tarik alam dan budaya di Gunung Lawu. Pasar transaksi khusus makhluk alam gaib. Menurut penuturan warga setempat, Pasar Dieng atau Pasar Setan adalah sebuah tempat yang memiliki sejarah panjang sebagai lokasi transaksi bagi para jin dan makhluk halus yang mendiami Gunung Lawu. Sejak zaman dahulu, pasar ini telah menjadi pusat interaksi antara dunia manusia dan dunia gaib. Kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus yang tinggal di Gunung Lawu telah mengakar kuat di kalangan penduduk lokal, dan pasar ini menjadi simbol keterkaitan antara alam manusia dan alam gaib yang diyakini eksis di Gunung Lawu. Sejarah panjang dan kekayaan budaya yang melingkupi pasar setan telah menciptakan daya tarik dan ketertarikan yang mendalam di kalangan masyarakat sekitar dan para pengunjung yang datang untuk menjelajahi misteri di Gunung Lawu.